Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang deduksi alami. Apa itu deduksi alami? Pembuatan melalui deduksi alami sebuah jalan pemikiran yang menggunakan argumen-argumen untuk beralih dari premis-premis yang ada, yang dianggap benar kepada kesimpulan-kesimpulannya. Penalaran deduktif didukung oleh logika deduktif. Metode deduktif sifatnya pasti. Premis 1. Semua manusia pasti mati. 2. Umum adalah manusia. Kesimpulan, umum pasti mati. Umum pasti mati adalah kesimpulan atau konsekuensi dari dua premis sebelumnya. Jika premis 1 dan premis 2 benar, maka kesimpulannya pun benar. Namun, untuk menentukan kevalidan suatu argumen, maka diperlukan metode deduksi untuk membuktikannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penarikan kesimpulan. Modus ponen. Jika Budi rajin belajar, maka ia naik kelas. Budi rajin belajar. Kesimpulan, Budi naik kelas. Jika dirumuskan yaitu P implikasi Q, P per Q. Yang kedua ada modus tolen. Jika Budi rajin belajar, maka ia naik kelas. Budi tidak naik kelas. Kesimpulannya, Budi tidak rajin belajar. Dirumuskannya seperti P implikasi Q negasi Q per negasi P. Selanjutnya contoh soal 1. Tentukan validitas argumen berikut ini. P implikasi Q konjungsi R. R implikasi S sama dengan P implikasi S. 1. P implikasi Q konjungsi R, yaitu premis. 2. R implikasi S, yaitu premis. 3. Negasi P disjungsi Q konjungsi R, yaitu satu implikasi. 4. Negasi P disjungsi Q konjungsi negasi P disjungsi R, yaitu 3 tautologi. 5. Negasi P disjungsi R, yaitu 4 simplikasi. 6. P implikasi R, yaitu 5 implikasi. 7. P implikasi S, 6, yaitu 6,2 hipotesis silogisme terbukti valid. Contoh soal 2. Buktikan validitas argumen berikut. Jika Farhan pergi ke gunung, Wayang atau Ayani tidak ada di rumah, maka Ayu tidak akan pergi keluar rumah dan Asep setia menemani. Alpiah pergi keluar rumah, dengan demikian Ayani ada di rumah. Langkah 1. Untuk mengubah kalimat argumen menjadi variabel proporsional, yaitu A. Farhan pergi kemah ke Gunung Wayang. B. Ayani ada di rumah. C. Ayu pergi keluar rumah. D. Asep setia menemani. Langkah 2. Mengubah kalimat argumen menjadi ekspresi logika. Negasi A disjungsi negasi B, implikasi negasi C konjungsi D, negasi C dan negasi B. Langkah 3. Pembuktian. Pembuktian negasi. 1. A disjungsi negasi B, implikasi negasi C konjungsi D, yaitu premis. 2. C, yaitu premis atau B. 3. A disjungsi negasi B, implikasi negasi C disjungsi negasi D, yaitu 1 DM. 4. C disjungsi negasi D, yaitu 2 N. 5. Negasi A disjungsi negasi B, 3,4 MT. 6. Negasi A konjungsi B, 5 DM. 7. B, yaitu 6 SIM. Kesimpulan terbukti valid. Saya akan menjelaskan tentang soal deduksi alami. Buktikan validitas argumen ekspresi logika ini dengan menggunakan deduksi alami. Ekspresi logikanya adalah A dan B implikasi C, A dan D, B dan E. Kesimpulannya adalah C. Jadi ini bukan E, yaitu C. Kita pakai deduksi alaminya. Premis 1 adalah A dan B implikasi C. Premis 2 A dan B. Premis 3 B dan E. Kesimpulannya adalah C. 4. Simplikasi. Jadi simplikasinya dari nomor 2, yaitu A dan B. Simplikasi itu adalah kita mengambil dari salah satunya, A atau B. Jadi saya mengambilnya yaitu dari A, yaitu A. Yang kelima adalah
Simplikasi dari premis yang ketiga, yaitu B dan E. Saya mengambilnya yang B. 6 adalah konjungsi. Konjungsi dari 4 sama 5. Konjungsi itu adalah penghubungan antara 4 dan 5, yaitu A dan B. Kita hubungkan jadi A dan B. Yang ketujuh adalah modus ponens, yaitu dari 1 sama yang keenam, yaitu A dan B, A dan B. Jadi A dan B implikasi C, maka A dan B adalah C. Jadi kesimpulannya adalah C. Maka dedukasi alami ini dapat dikatakan valid. Contoh soal dedukasi alami. Buktikan validitas argumen dan gunakan dedukasi alami. Premis 1. Jika Narayana pergi kuliah, maka Panji pergi bermain game. Premis 2. Jika Narayana tidak pergi kuliah, maka Panji akan tidur. Premis 3. Jika Panji tidur, maka Narayana akan bermain game. Konklusinya, dengan demikian, jika Panji tidak bermain game, maka Narayana akan bermain game. Kita jadikan ekspresi logikanya seperti ini. P-nya adalah Narayana pergi kuliah, Q-nya adalah Panji pergi bermain game, R-nya adalah Panji akan tidur, dan S-nya adalah Narayana akan bermain game. Dan konklusinya negasi Q implikasi S, yaitu jika Panji tidak pergi bermain game, maka Narayana akan bermain game. Kita jadikan ekspresi logikanya seperti ini. Premis 1, P implikasi Q. Premis 2, negasi P implikasi Q. Premis 3, R implikasi S. Konklusinya adalah negasi Q implikasi S. Terus kita buat deduksi alaminya seperti ini. Premis 1, P implikasi Q. Premis 2, negasi P implikasi Q. Premis 3, R implikasi S. Konklusinya negasi Q implikasi S. Cara kita dapetin ini, kita kontrapositif dari premis 1, P negasi Q, kita buat kontrapositif yang dijadikan berarti dibalik. Berarti negasi Q implikasi negasi P. Lalu negasi Q implikasi R 2, 4 hipotetikal silogism, yaitu 2 tadi negasi P implikasi Q, lalu keempatnya negasi Q implikasi negasi P. Cara hipotetikal silogism ini adalah dengan kita putar balik premis yang kedua dengan yang keempat. Negasi P diganti jadi negasi Q, maka jadinya negasi Q implikasi R. Nah, itu cara mudah perandaian bentuk menggunakan hipotetikal silogism. Jadinya negasi Q implikasi R. Lalu kita menggunakan hipotetikal silogism lagi untuk mendapatkan konklusinya, yaitu R implikasi S negasi Q implikasi R. Nah, R kita ganti jadi negasi Q implikasi S. Nah, dan itu sesuai dengan konklusinya, yang berarti argumen ini adalah argumen yang valid. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang soal deduksi alami. Ya, soalnya adalah buktikan validitas argumen berikut. Kalimat pertama yaitu Jasmine sedang bermain ski atau sekarang sedang turun salju. Yang kedua, sekarang sedang turun salju atau Bae sedang bermain hoki. Yang ketiga, Jasmine sedang bermain ski atau Bae sedang bermain hoki. Nah, kita tarik dulu kesimpulan di sini. P-nya sebagai sekarang sedang turun salju, Q-nya
Jasmine sedang bermain ski, R-nya adalah Bayi sedang bermain hoki. Nah, kalimat yang pertama, negasi P atau Q. Negasi P berarti P sekarang sedang turun salju. Karena ini negasi, jadi sekarang tidak turun salju. Atau Q-nya Jasmine sedang bermain ski. Nah, dapat kita simpulkan ya bahwa ini adalah premis. Kalimat yang kedua adalah P atau R. P-nya sekarang sedang turun salju, R-nya Bayi sedang bermain hoki. Nah, ini juga premis ya, atau kesimpulan dari Q atau R. Yang ketiga adalah Q atau R. Nah, ini merupakan resolusi. Q-nya adalah Jasmine sedang bermain ski, R-nya Bayi sedang bermain hoki. Jadi dapat kita simpulkan bahwa validitas dari argumen ini adalah valid. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.